Bab 211, Tuan Wolf. Kami memiliki begitu banyak bakat dalam R&D kami. Departemen butuh waktu setengah tahun bagi mereka untuk memperoleh hasil yang nyata. Menurutmu siapa dirimu? Mengklaim bahwa kamu akan berhasil mengembangkan 10 produk kosmetik hanya dalam waktu 1 minggu. Kau hanya bermimpi. Ejek George. Jika seseorang yang bahkan tidak berkecimpung di bidang tersebut mampu mengembangkan kosmetik baru hanya dalam seminggu, lalu apa tujuan dari Departemen Penelitian dan Pengembangan? Leon, aku tahu kau bertindak demi kepentingan perusahaan, tapi ini bukan sesuatu yang berada dalam kemampuanmu. Apa yang kau coba buat keributan? Iris melotot ke arah Leon dengan tidak senang. Dia ingat betul bagaimana Leon sendiri mengatakan kepadanya bahwa dia tidak begitu percaya diri dalam hal ini malam sebelumnya. Namun, pada saat itu, Leon menjamin bahwa ia akan mampu mengembangkan 10 produk baru hanya dalam seminggu. Tidak mungkin dia bisa mempercayai Leon. Nona Yang, saya tidak bermaksud membuat keributan. Saya mengatakan yang sebenarnya. Saya yakin saya bisa melakukannya, kata Leon serius. Dia tampak tidak begitu percaya diri di depan Iris malam sebelumnya hanya karena dia ingin lebih rendah hati. Namun, situasinya berbeda saat itu. Dia tidak punya cara untuk mundur dari tekanan yang diberikan George kepadanya. Pikiran Ashwin bekerja cepat saat dia membanting meja dan berdiri, berkata dengan senyum dingin, Tuan Wolf, karena Anda begitu percaya diri, apakah Anda bersedia memberi kami jaminan Anda? Benar sekali. Bicara saja tidak ada gunanya. Tuan Wolf, Tuan Proctor baru saja memberi kita jaminannya. Kalau Anda tidak bisa melakukan itu, hentikan omong kosong itu. Tanda pisah. Para eksekutif perusahaan semua menoleh untuk melihat Leon. Tentu saja, aku tidak takut melakukan itu. Kalau aku tidak bisa melakukannya, aku bersedia melepaskan jabatanku, kata Leon tanpa rasa takut. Baiklah, kau sendiri yang mengatakannya. Jika kau tidak dapat mengembangkan 10 produk berbeda dalam seminggu, kau akan segera meninggalkan perusahaan. Kau akan tersesat tanpa apapun. Ashwin memiliki kilatan tajam di matanya. Dia tidak berpikir bahwa Leon memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang begitu sulit. Karena Leon ingin mati, maka dia akan mengabulkan permintaan Leon. Tidak masalah. Namun, bagaimana jika aku berhasil melakukannya? Kata Leon dengan tenang. George tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya, dan berkata, jika Anda mampu melakukannya, saya bersedia melepaskan jabatan saya sebagai kepala R&D. Aku tidak menginginkan posisi itu. Leon tertawa. Meskipun dia hanya seorang sekretaris di perusahaan yang tidak memiliki kedudukan tinggi, Iris memberinya banyak kekuasaan. Dia sama sekali tidak kalah dengan kepala departemen. Terlebih lagi, dia bisa bekerja di samping wanita cantik seperti Ariel setiap hari. Bekerja dengan Ariel saja sudah membuatnya bahagia, dia bisa bersenang-senang kapanpun dia mau. Mengapa dia menginginkan posisi George? Dia akan menolaknya sekalipun diberikan secara cuma-cuma. Lalu apa yang kau inginkan? Ekspresi Ashwin berubah muram. Sederhana saja, kalau aku bisa, maka aku ingin Tuan Mercer dan Tuan Proctor meminta maaf kepadaku karena meragukanku hari ini. Kau harus melakukannya di depan semua eksekutif perusahaan juga. Itu akan lebih tulus. Leon menatap Ashwin saat ia menyampaikan persyaratannya. Kamu, ekspresi Ashwin berubah. Dia adalah orang kedua tertinggi di perusahaan dan sangat bangga. Jika dia meminta maaf kepada seorang sekretaris seperti Leon, maka dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan di perusahaan di masa mendatang. Namun, ia memikirkannya. Leon tidak akan menyelesaikan tugasnya, jadi ia tidak perlu khawatir. Bab 212, baiklah, aku setuju. Kau akan segera keluar dari perusahaan ini. Ashwin mencibir sambil menatap Leon dengan jijik. Dia tampak seperti sudah memegang kemenangan di tangannya. Itu janji. Mari kita minta Nona Yang dan semua rekan kita di sini menjadi saksi. Leon tersenyum. Dia tidak tahu tempatnya. Para eksekutif terhibur dengan kata-kata Leon. Mereka tidak menyangka Leon memiliki keterampilan untuk memperoleh kemenangan, dan tidak seorang pun dari mereka tahu dari mana Leon mendapatkan keberanian dan kepercayaan dirinya. Baiklah, rapatnya berakhir.
Iris melotot ke arah Leon dengan tidak senang. Ia berpikiran sama seperti yang lain dan tidak menyangka Leon akan kalah. Namun, ketika ia melihat betapa percaya diri Leon, ia tidak mengatakan apapun tentang hal itu pada akhirnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Leon terjun ke pabrik, mencari cara untuk meningkatkan efektivitas produk mereka dengan Stanley sekaligus mengembangkan produk baru. Berkat kerja keras mereka, masalah itu mengalami perbaikan yang drastis. Dalam hal pengolahan bahan baku, Leon mengikuti ide Stanley. Setelah mereka berdua melakukan banyak percobaan, mereka akhirnya berhasil meningkatkan efisiensi dari sekitar 60% menjadi lebih dari 80%. Embun pagi yang dikumpulkan Leon terbukti sangat penting. Embun pagi mengandung energi spiritual, ia bertindak seperti katalis yang mempercepat peleburan bahan mentah. Embun pagi sangatlah penting bagi mereka untuk dapat meningkatkan efisiensi mereka sedemikian rupa. Selain itu, ada hasil yang sangat jelas dari pengembangan produk juga. Leon menambahkan obat-obatan herbal tradisional ke masker wajah mereka yang memiliki efek detoksifikasi dan menutrisi kulit, menghilangkan jerawat. Ia kemudian menambahkan obat-obatan herbal ke dalam busa pembersih untuk mencapai efek melembabkan dan memutihkan. Dengan menambahkan hal-hal serupa ke kosmetik lain seperti lotion dan krim, ia membantu mencerahkan kulit dan meningkatkan kesehatan. Tidak hanya itu, menambahkan embun pagi pada produk-produk tersebut meningkatkan efisiensinya lebih jauh. Pada dasarnya, dengan keterampilan medis Leon dan embun pagi yang mengandung energi spiritual, produk yang ia buat memiliki standar yang sangat tinggi. Hasilnya bahkan jauh lebih baik daripada banyak merek internasional besar. Di pagi hari, sudah seminggu berlalu sejak Leon dan Ashwin pertama kali bertaruh. Berdasarkan kesepakatan mereka, Leon dan George keduanya harus menunjukkan produk yang mereka janjikan. Semua eksekutif perusahaan berada di ruang rapat lagi. Ashwin adalah orang pertama yang tiba, duduk di tempatnya. Dia tahu tentang pergerakan Leon dalam beberapa hari terakhir. Leon sedang sibuk meneliti di dalam pabrik, tetapi Leon sangat tertutup. Jadi dia tidak tahu apakah Leon berhasil. Namun, semua orang sudah tahu apa hasilnya. Leon adalah sampah yang lulus dari universitas kelas 3. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus. Tidak mungkin dia bisa berhasil. Dia membutuhkan keajaiban. Pada saat itu, pintu ruang pertemuan didorong terbuka. George masuk sambil tersenyum dan kepalanya terangkat tinggi saat dia masuk dari luar. Di belakangnya ada 6 anggota Departemen R&D. Semua anggota mengenakan jas putih dan mendorong 2 troli kecil. Di troli tersebut terdapat berbagai peralatan pengukur, yang terlihat sangat profesional. Tuan Proctor, Anda tampak sangat gembira hari ini. Saya kira Anda berhasil mengembangkan produk baru. Para eksekutif tersenyum saat menyambutnya. Bab 213, tentu saja. Aku beruntung kali ini, dan aku telah memenuhi apa yang aku janjikan kepada Nona yang minggu lalu. George memiliki ekspresi yang luar biasa senang di wajahnya. Benarkah? Kalau begitu kami harus mengucapkan selamat padamu. Kosmetik kelas atas sangat penting bagi pertumbuhan perusahaan. Begitu Nona yang mengetahuinya, departemen Anda akan mendapat imbalan besar. Cukup banyak eksekutif yang menyampaikan ucapan selamat. Tuan Proctor, Anda melakukannya dengan baik. Ashwin mengangguk puas. Saat itu, ia berada di perahu yang sama dengan George. Fakta bahwa Departemen R&D berhasil merupakan hal yang baik baginya. Itu berarti mereka telah mengamankan setengah dari taruhan. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara sepatu hak tinggi berjalan mendekat. Iris memasuki ruangan bersama Gracie, sang sekretaris. Dia duduk di posisi utama dan mendongak, berkata dengan aneh, "Hei, di mana Leon dan Ariel? Kenapa aku tidak melihat mereka?" "Saya tidak tahu, kami juga belum melihatnya." Semua orang menggelengkan kepala karena bingung. Mungkinkah Leon mencoba melarikan diri karena dia khawatir semua orang akan mempertanyakannya karena dia tidak berhasil dalam tugasnya? Ashwin tertawa. Itu mungkin. Dia terlalu membanggakan diri terakhir kali, tapi sekarang dia bersikap pengecut. Bukankah itu terlalu tidak tahu malu? Benar sekali, aku selalu tahu dia tidak bisa diandalkan. Aku sudah terbukti benar.
Mencoba membanggakan diri dan pamer tanpa kemampuan untuk melakukannya. Sungguh membuang-buang waktu kita. Ruang pertemuan menjadi sangat berisik, dan semua orang merasa Leon pasti melarikan diri. Mereka dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Siapa bilang aku kabur? Sebuah ejekan dingin terdengar saat Leon masuk bersama Ariel sambil menenteng tas hitam. Aku harus pergi mengambil ini dari pabrik, itu sebabnya aku terlambat. Kau tidak perlu menghinaku di belakangku seperti itu, kata Leon dengan tidak senang sebelum mengikuti Ariel ke tempat duduk mereka. Baguslah kau tidak lari. Aku sangat khawatir kau menjadi pecundang dan lari dari tanggung jawab. Ashwin tertawa. Aku juga begitu. Aku khawatir kau juga akan menjadi pecundang. Leon langsung membalas. Baiklah, karena semua sudah ada di sini, mari kita mulai rapatnya. Iris mengumumkan. George berdiri dan melaporkan, Nona Yang, mengenai janji saya terakhir kali, departemen saya sudah berhasil melakukannya. Ketiga kosmetik ini dan yang terbaru berhasil kami kembangkan. George mengeluarkan 3 botol dan meletakkannya di atas meja, memperkenalkan semuanya. Yang pertama adalah krim anti kerut. Kami menambahkan daun pennywood di dalamnya, dan itu memiliki efek menghilangkan bekas luka dan kerutan. Yang kedua adalah losion perawatan kulit ini. Kami menambahkan milk veg ke dalamnya, yang memutihkan kulit dan menambah kekenyalannya. Yang ketiga adalah pembersih wajah ini. Kami menambahkan segel Solomon di dalamnya. Ini dapat menghilangkan flek hitam dan melembabkan kulit satu. Seperti yang dijelaskan George, dia menunjukkan produk tersebut kepada semua orang. Bagus, sangat bagus. Saya hanya bertanya-tanya apakah ketiga produk ini dapat memenuhi standar untuk menjadi produk kelas atas. Iris tersenyum. Ada undang-undang yang sangat ketat terkait kosmetik. Hanya jika ketiga produk tersebut memenuhi standar produk kelas atas, Elegante berhak memasuki pasar tersebut. Nona Yang, jangan khawatir. Ketiga produk ini benar-benar produk kelas atas. Tentu saja, tidak ada gunanya hanya mengatakannya. Aku akan menunjukkannya kepada semua orang sekarang juga. Bab 214 George bertepuk tangan, memberi isyarat kepada spesialis dari R&D Departemen untuk membawa troli. Setelah itu, dia menyerahkan produk tersebut kepada mereka untuk diuji. Mereka semua menjelaskan data dan persyaratan relevan yang perlu dipertimbangkan sebagai produk kelas atas sebelum mereka memasukkan kosmetik ke dalam mesin. Saat mesin bekerja, George menggunakan laptopnya untuk terhubung ke layar dan menunjukkan hasilnya di layar besar di ruang rapat. Tepat di sebelahnya, ia menampilkan data produk-produk kelas atas sehingga semua orang bisa membandingkan. Nona Yang, tolong lihat. Ketiga produk ini semuanya memenuhi syarat sebagai produk kelas atas berdasarkan peraturan negara. Ada juga 3 titik data yang jauh melampaui persyaratan, kata George dengan bangga. 12 faktor utama diuji, dan 3 diantaranya jauh melampaui persyaratan. Itu berarti efeknya sangat baik. Perusahaan dapat menggunakan ketiga faktor itu untuk menyerbu pasar. Bagus sekali, Pak Proktor, Anda melakukannya dengan sangat baik kali ini. Kepercayaan saya pada departemen Anda tidak salah tempat. Iris sangat gembira. Meskipun dia selalu menjaga sikap dingin dalam dunia bisnis, dia tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan sedikit emosi pada saat itu. Bagaimanapun, ini menyangkut perkembangan masa depan perusahaan mereka. Selama perusahaan dapat memasuki pasar kelas atas, segalanya pasti akan meningkat. Tuan Proktor, Anda melakukan semuanya dengan sangat baik. Saat perusahaan kita berhasil memasuki pasar kelas atas, departemen Anda akan menjadi kontributor terbesar. Benar sekali. Ini selalu menjadi tujuan perusahaan. Setelah bertahun-tahun, kami berhasil mencapainya. Para eksekutif itu semua sangat gembira serta memuji dan memberi selamat kepada George. Itu pujian yang berlebihan, semuanya. Departemen saya hanya berusaha memberikan kontribusi bagi perusahaan. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, tidak perlu disebutkan, kata George dengan rendah hati. Senyum di wajahnya sangat lebar. Pengembangan R&D sempat sepi untuk waktu yang lama. Sekarang setelah mereka akhirnya membuat gebrakan, dia merasa seperti akhirnya mengeluarkan semuanya. Pada saat itu, George menjadi bintang pertunjukan.
Penampilannya sangat mengesankan. Tuan Wolf, apakah Anda melihatnya? Saya sudah memenuhi janji yang saya buat pada pertemuan terakhir. Saya ingat Anda berjanji akan mengembangkan 10 produk berbeda. Mengapa Anda tidak menunjukkan hasil Anda kepada kami? Ya, George menatap Leon dengan tatapan mengejek, seakan-akan ia menatap badut. Dia ingin melihat bagaimana Leon dapat mengembangkan 10 produk berbeda hanya dalam waktu 1 minggu. Saat George mengatakan itu, semua orang menoleh ke arah Leon. Ada penghinaan di wajah mereka, dan beberapa dari mereka mencibir, ingin melihat Leon mempermalukan dirinya sendiri. Aku memang berjanji, tapi kurasa aku tidak berhasil membuat 10. Leon tersenyum tenang sambil berdiri. Tidak berhasil mencapai 10. Apa kau mencoba mencari alasan? George tertawa. Tuan Proctor, apakah telingamu sudah rusak karena usia? Aku bilang aku tidak berhasil membuat 10. Menurutmu kenapa aku tidak berhasil membuat 10? Leon geli dengan asumsi George. Saya dapat memberitahu Anda bahwa saya berhasil mengembangkan 16 kosmetik kali ini. Bab 215 Leon menaruh semua produk dari tas hitam ke meja rapat. Ada tepat 16 botol. 16. Apakah dia nyata? Semua orang tercengang saat mereka saling bertukar pandangan penuh ketidakpastian. Tidak seorang pun berani mempercayai apa yang dikatakan Leon. Anda dapat mengetahui apakah produk ini asli atau tidak setelah mencobanya. Leon tampak tenang saat menyerahkan ke-16 produk tersebut kepada para spesialis. Orang-orang dari Departemen R&D sangat ragu saat mereka memasukkan semua produk ke dalam mesin dan menjalani pengujian. Tidak lama kemudian, hasilnya pun keluar. Para karyawan mengucek mata mereka karena tak percaya ketika melihat angka-angka yang ditampilkan di layar. Reed, bagaimana hasilnya? Apakah kualitasnya tinggi? George tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Para eksekutif lainnya juga memandang karyawan tersebut dengan khawatir. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Leon akan mampu mengembangkan kosmetik apapun, kepercayaan diri mereka mulai goyah karena reaksi yang tidak biasa tersebut. Tuan Proctor, sepertinya ada masalah dengan datanya, pria itu menelan ludah saat dia melapor dengan susah payah. Ada masalah dengan datanya. Apa? Tidak ada satupun yang mencapai sasaran. Seperti yang kuduga, George mulai tertawa karena merasa lega. Saya pikir dia berhasil mengembangkan produk baru. Saya jadi takut. Jadi dia hanya memberikan janji-janji kosong. Tidak ada satupun yang memenuhi syarat. Tuan Wolf, bisakah Anda menambahkan beberapa herbal secara acak dan mengklaim bahwa Anda sedang mengembangkan produk baru? Haha, sungguh lelucon. Semua orang mulai tertawa terbahak-bahak. Beberapa dari mereka bahkan mulai menitikkan air mata karena tertawa. Leon, apakah ada masalah dengan produkmu? Ariel menatap Leon dengan ragu. Dia bersama Leon beberapa hari terakhir, jadi dia tahu bahwa Leon mengembangkan kosmetik baru. Namun, dia tidak tahu apakah ada di antara kosmetik tersebut yang memenuhi standar. Seharusnya tidak ada masalah, jantung Leon mulai berdebar kencang. Dia berfokus pada upaya mengembangkan produk baru beberapa hari terakhir dan tidak meneliti isi dan data secara terperinci. Ketika mengetahui bahwa datanya tidak mencapai target, kepercayaannya mulai menurun. Tuan Proctor, bukan itu maksudku. Reed buru-buru mencoba menjelaskan ketika ia menyadari ada yang tidak beres. Namun, ia disela sebelum sempat mengatakan apapun. Tidak apa-apa, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Taruh saja semua data di layar. Biarkan semua orang melihat kosmetik jelek macam apa yang dikembangkan Tuan Wolf. George menepisnya dengan sinis. Itu, Reed berada dalam posisi canggung saat mereka memaksakan diri untuk menampilkan data di layar. Nona Yang, tolong lihat. Ini adalah kosmetik sampah yang dikembangkan oleh Tuan Wolf. Lihat saja hasil pengujiannya. Dibandingkan dengan tolok ukur untuk produk kelas atas, ini, apa yang salah dengan angka-angka ini? Ketika George mengamati dengan saksama, dia begitu terkejut hingga matanya hampir jatuh ke tanah. Dia melihat bahwa hasil pengujian semuanya setidaknya 3 hingga 4 kali lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Beberapa di antaranya bahkan lebih dari 10 kali lebih tinggi. Tidak mungkin jumlahnya tidak cukup. Jumlahnya jauh melebihi kebutuhan. Bagaimana ini mungkin?
Bab 116 Pria itu tersenyum meminta maaf. Itu benar, kami tidak mencoba melakukan apapun padanya. Kenapa kamu begitu galak? Hanya ditampilkan dingin, jelas tidak terintimidasi. Meskipun Leon lebih tinggi dari pria itu, Leon cukup kurus. Dia sama sekali tidak terlihat kekar seperti pria itu. Jika Leon ingin bertarung, dia tidak akan mampu mengalahkan pria itu. Jadi, dia tidak perlu takut. Saya tidak peduli apakah Anda mencoba melakukan sesuatu atau tidak. Pergi saja. Jika kamu mengganggu Iris lagi, jangan salahkan aku karena kecepatannya kasar. Leon berkata dengan marah, masih tidak mengalah. Leon, jangan apa-apa. Mereka tidak mempunyai niat buruk. Kita sebaiknya pergi saja. Iris menarik lengan Leon dan berkata. Pada saat itu, Leon tampak sangat tampan saat dia melindunginya. Dia terlihat sangat gagah. Dia merasakan perasaan manis di hatinya saat itu. Leon mengangguk dan menatap mereka berdua dengan mengulangi peringatan sebelum dia berbalik dan pergi bersama Iris. Omong kosong. Semua uang itu habis. Melihat Leon dan Iris pergi, Jess menghentakkan kakinya ke tanah dengan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Benar sekali, orang itu kelihatannya tidak begitu baik, dan dia juga tidak berani bertanya padaku. Aku tidak tahu betapa beruntungnya dia bisa menemukan pacar cantik itu. Wajah pria itu penuh rasa iri. Dia mengira Leon adalah pacar Iris, yang meninggalkan rasa asam di hatinya. Para penggemar yang menonton siarannya juga kurang sama. Meskipun Leon memiliki penampilan yang maskulin, dia masih jauh berbeda dari seberapa besar Dewi Iris itu. Sang Dewi rupanya sudah diambil dan tampak seperti bunga di atas tumpukan kotoran. Saat para penggemar menyesali betapa beruntungnya Leon, mereka mulai merasa iri dan iri terhadap Leon juga. Kalian hanya bicara, dia sombong tadi. Kenapa kamu tidak menerima pelajaran saja? Hanya melihatmu. Apakah kamu takut padanya? Jess menatap pria itu dengan marah. Saya tidak takut. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Jika aku melihatnya lagi, aku pasti akan mencabut gigiku dari mulutnya. Wajah pria itu memerah ketika dia menyadari bahwa dia pasti terkejut dengan aura Leon melihatnya. Pada saat yang sama, dia merasa malu dan marah. Dia bahkan berkata dalam hati bahwa dia pasti akan menemukan cara untuk mendapatkan kembali harga dirinya jika dia bertemu Leon lagi. Dia akan membiarkan gadis itu melihat betapa kuat dan gagahnya dia. Saat mereka meninggalkan daerah pegunungan yang lebih padat, Leona dan Iris menaiki tangga. Iris, hari ini cukup panas. Makanlah es krim untuk menenangkan diri. Leon memberikan salah satu dari dua es krim yang dibelinya sebelumnya kepada Iris. Iris rasanya dan dengan gigitannya yang elegan. Bagaimana rasanya? Apakah ada manfaatnya? Leon bertanya penuh harap, tampak seperti anak kecil yang menunggu hadiahnya. Ya, rasanya tidak terlalu manis. Rasanya vanila, yang aku suka. Iris tersenyum tipis. Selama kamu menyukainya, Leone sangat gembira. Seolah-olah dia bersedia melakukan apapun selama dia mendapat pujian dari Iris. Naik kamu berhenti dramatis. Iris tidak bisa menahan tawa, geli dengan ekspresi Leon. Dia selalu sangat dingin dalam keseriusan di perusahaan, bertindak sebagai presiden dunia bisnis kota Springfield yang sangat dingin. Chapter 217 lagi pula itu bukan masalah besar, dan mengerjakan ujian lagi tidak akan menghabiskan banyak waktu. Setelah itu, para spesialis dari Departemen R&D mengkalibrasi ulang mesin-mesin tersebut. Setelah memastikan tidak ada masalah, mereka memasukkan kembali produk-produk ke dalam mesin tersebut, dan melakukan pengujian yang lebih terperinci. Hasilnya keluar sangat cepat. Melihat ke layar, hasilnya sama saja. Ashwin, George, dan semua eksekutif yang ragu tiba-tiba terdiam. Tiba-tiba, tidak ada satu suara pun di seluruh tempat itu. Leon melihat sekeliling dan dengan tenang menatap Ashwin dan George. Dialah yang pertama kali menghilangkan suasana hening. Tuan Mercer, Tuan Proctor, apakah kalian berdua punya hal lain untuk dikatakan? Saya, baik Ashwin maupun George tampak sangat pucat. Wajah mereka tampak sangat putus asa. Mereka berdua sama sekali tidak mengerti bagaimana Leon melakukannya. Sungguh tidak masuk akal. Karena kalian berdua tidak ada yang perlu dikatakan,
maka aku memenangkan taruhan ini. Kata Leon dengan dingin. Leon, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Meskipun kamu telah berhasil mengembangkan produk baru, terakhir kali, kamu mengatakan bahwa kamu bahkan akan meningkatkan efisiensi penyulingan bahan baku kami selain itu. Jika kamu tidak dapat meningkatkan efisiensi kami, maka kamu tidak akan memenangkan taruhan. Ashwin menggertakkan giginya saat berbicara, menaruh harapannya pada efisiensi bahan baku. Tuan Mercer benar, jika Anda tidak dapat meningkatkan efisiensi pemrosesan bahan baku, Anda tidak akan memenangkan taruhan. George menenangkan dirinya saat harapan baru menyala di dalam hatinya. Ia tahu bahwa sangat sulit untuk meningkatkan efisiensi bahan baku. Hal itu tidak kalah sulitnya dengan membuat produk baru. Hanya dalam seminggu, sudah merupakan suatu keajaiban bahwa Leon mengembangkan begitu banyak kosmetik baru. Dia tidak menyangka Leon mampu melakukan mukjizat lagi. Haha, Leon tiba-tiba tertawa, terhibur oleh Ashwin dan George. Kami mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kau tertawa? Ekspresi Ashwin berubah masam. Saya menertawakan ketidaktahuanmu. Saya tidak akan menyembunyikannya. Saya sudah meningkatkan efisiensi pemrosesan bahan mentah bahkan sebelum saya memulainya. Mencari produk baru. Leon tertawa dan berkata, apa? Bagaimana mungkin? Ashwin dan George keduanya terkejut. Bahkan Iris pun memasang wajah tidak percaya. Mereka tidak pernah menduga bahwa Leon mampu meningkatkan efisiensi bahan baku mereka selain mengembangkan 16 produk berbeda. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Ariel, apakah ini nyata? Iris tampak ragu. Dia tidak ingin meragukan Leon, tetapi situasinya sungguh tidak dapat dipercaya. Ya, benar. Saat ini, efisiensi pemurnian material telah meningkat dari sekitar 60% menjadi lebih dari 80%. Aku melihat semuanya sendiri. Ariel mengangguk sambil menatap Leon dengan ekspresi rumit. Dia berpikir kedua hal itu akan sangat sulit, tetapi Leon berhasil melakukannya. Entah bagaimana Leon berhasil melakukannya. Dia sangat mengejutkan Ariel. Bagus, ini menakjubkan. Begitu banyak hal baik yang terjadi hari ini. Leon, kau tidak mengecewakanku. Iris tersenyum. Kegembiraan di hatinya tidak dapat digambarkan. Bab 218 masalah dengan bahan baku selalu menjadi sesuatu yang mengganggunya. Namun, Leon tidak hanya mengembangkan produk-produk canggih baru, tetapi ia bahkan menyingkirkan masalah itu untuknya. Itu benar-benar berkah ilahi di matanya. Itu pertama kalinya dia dengan tulus mengakui kemampuan Leon. Itu, apa dia benar-benar manusia? Semua eksekutif di perusahaan itu ternganga lebar, hampir menyentuh tanah. Mereka semua memandang Leon seperti monster. Ashwin dan George berada dalam kondisi yang lebih buruk. Mereka benar-benar tercengang oleh keterkejutan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Ashwin memerah. Dadanya terus-menerus naik turun, tampak seperti hendak memuntahkan darah. Dia selalu menjadi orang yang sombong dan narsis. Dia tidak pernah menganggap orang lain layak diperhatikan. Leon bahkan menjadi yatim piatu. Setelah itu, dia menjadi sampah tanpa ada yang bisa diajak pergi. Ashwin benar-benar meremehkan Leon. Namun, pada saat itu, orang yang dilihatnya sebagai semut tak berarti tiba-tiba menunjukkan keterampilan dan bakat yang tak tertandingi. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tuan Mercer, Tuan Proctor, sudah saatnya kalian berdua kalah taruhan. Kalian seharusnya bersedia menerima kekalahan jika kalian bersedia menerima taruhan sejak awal. Apakah saya perlu memberitahu kalian apa yang perlu kalian lakukan selanjutnya? Kata Leon dengan tenang. Kau, Ashwin sangat marah. Ia tidak mau menerima kekalahannya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Tuan Wolf, saya mengaku kalah. Selalu ada gunung yang lebih tinggi di akhir. Keterampilan penelitian dan pengembangan Anda mengejutkan. Saya tidak tahu apa-apa. Selain itu, saya dengan tulus meminta maaf karena meragukan kemampuan Anda sebelum ini. Saya harap Anda tidak akan menganggapnya serius. George mendesah sebelum membungkuk kepada Leon, penuh ketulusan. Lagi pula, dia tidak menyimpan dendam besar terhadap Leon. Ketika dia melihat kemampuan Leon, dia cukup terkesan. Tuan Proctor, Anda terlalu baik. Saya hanya sedikit beruntung,
kata Leon sambil tersenyum. Pihak lain bersikap seperti penyanyi, dan dia bukan orang yang picik. Jadi, dia menerima permintaan maaf George sambil tersenyum. Tuan Marcher, sekarang giliranmu. Leon berbalik untuk melihat Ashwin. Tangan Ashwin terkepal. Ia sangat membenci Leon saat itu. Dengan harga diri dan martabatnya yang tinggi, tidak mungkin ia mau meminta maaf kepada Leon. Namun, kerugian tetaplah kerugian. Tidak ada cara lain yang dapat dilakukannya di hadapan para eksekutif perusahaan. Jika tidak, dia akan semakin mempermalukan dirinya sendiri. Tuan Wolf, saya salah karena meragukan kemampuan Anda. Saya minta maaf, dan saya harap Anda memaafkan saya. Ashwin menundukkan kepalanya sedikit saat ia meminta maaf secara simbolis, merasa sangat dirugikan. Tuan Mercer, permintaan maafmu sangat tidak tulus, kata Leon dengan tidak senang. Lalu, apa yang kau inginkan? Leon memasang ekspresi masam di wajahnya. Jika kau membungkuk, kau harus melakukannya dengan benar. Paling tidak, membungkuklah dan tundukkan kepalamu. Apa, kau seorang wakil presiden? Apa kau tidak tahu sesuatu yang sesederhana itu? Leon mengejek. Leon, aku peringatkan kau. Jangan melewati batas. Ashwin melotot. Apa maksudnya? Ini lelucon. Kalau kamu berani bertaruh, terima saja kekalahanmu. Kalau tidak, seharusnya kamu tidak bertaruh melawanku sejak awal. Leon mencibir. Kau, baik-baik saja. Ashwin geram, tetapi dia tetap membungkukkan punggungnya dan menundukkan kepalanya pada akhirnya, membungkuk dalam-dalam. Bab 219, lebih tepatnya begitu. Kurasa aku harus menerima permintaan maafmu. Aku tidak akan menyimpannya dalam hati kali ini. Kuharap kau akan tahu tempatmu di masa depan, kata Leon dengan lugas, mengabaikan Ashwin setelah itu. Nona Yang, kalau tidak ada yang lain, saya akan kembali bekerja. Ashwin memasang wajah muram. Ia benar-benar malu, dan tidak lagi punya harga diri untuk tetap di sana. Ia berbalik untuk pergi. Tuan Mercer, silakan tunggu, Iris menyuruh Ashwin berhenti. Nona Yang, apakah Anda butuh sesuatu lagi? Tanya Ashwin. Tuan Wolf sudah mengembangkan produk baru. Langkah selanjutnya adalah perusahaan memproduksinya secara massal. Kalau sudah begitu, saya serahkan saja tanggung jawabnya kepadanya untuk saat ini. Setelah itu, Anda akan mengambil alih darinya, kata Iris. Leon tidak hanya mengembangkan produk-produk baru yang canggih tetapi bahkan meningkatkan efisiensi pemrosesan bahan baku. Kedua hal itu sangat terkait dengan produksi. Membiarkannya pada Leon untuk sementara waktu akan meningkatkan produktivitas di masa mendatang. Apa, kok bisa kamu melakukan itu? Ashwin terkejut. Dia selalu bertanggung jawab atas bahan baku dan produksi. Iris menyerahkan tugasnya kepada Leon, yang berarti mengambil setengah dari kekuasaannya. Ini dibutuhkan untuk pekerjaan, mengapa aku tidak bisa melakukannya? Kata Iris dengan tidak senang. Tapi, dia tidak punya pengalaman dalam produksi. Kalau tiba-tiba Anda memberinya tugas, dia mungkin tidak bisa melakukannya dengan baik. Kata Ashwin tanpa menyerah. Aku tahu. Aku akan meminta Ariel membantunya. Masalah ini sudah selesai, kata Iris tegas. Itu, baiklah, Ashwin menggertakkan giginya saat berkata. Tidak peduli betapa tidak senangnya dia tentang hal itu, dia harus menerima masalah itu. Baiklah, ayo bubar, Iris mengumumkan. Setelah itu, semua orang mulai pergi. Hanya Iris, Ariel, dan Leon yang tersisa di ruang rapat. Leon, kali ini kau melakukannya dengan sangat baik. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku akan memberimu hadiah yang pantas jika kau berhasil. Bagaimana kalau begini, aku akan memberikan 10% hak dividen perusahaan kepadamu. Bagaimana menurutmu? Kata Iris sambil tersenyum. 10%. Iris, kau memberinya terlalu banyak. Ariel terkejut. Grup Elegante diberikan kepada Iris untuk dikelola oleh kakeknya. Itu adalah hadiah pernikahan yang disiapkan oleh Elder Yang. Karena perusahaan tidak membuka sahamnya, dan Iris juga sangat cakap, semua saham perusahaan diberikan kepada Iris. Namun, untuk mendorong semua orang bekerja lebih keras, dia membagikan dividen kepada para eksekutif perusahaan. Para eksekutif tidak pernah mendapat saham,
tetapi mereka mendapat dividen. Saat itu, saham Ashwin lebih tinggi, yakni 8%. Yang kedua adalah Aril, dengan 6%. Sisanya diberikan kepada para eksekutif, yang totalnya hanya sekitar 40 hingga 50%. Aril memberikan Leon hingga 10% saat itu, bahkan lebih banyak dari apa yang dimiliki Ashwin. Jelas terlihat betapa terkejutnya Aril. Tidak seberapa. Dengan kontribusi Leon pada perusahaan 2 kali terakhir, 10% saja tidak ada apa-apanya. Aku bahkan khawatir dia akan menolak, kata Iris sambil tersenyum. Leon tidak hanya mengamankan kerjasama Wick Group dengan perusahaan, tetapi bahkan mengembangkan produk baru dan meningkatkan efisiensi bahan baku. Ia membuka jalan baru bagi masa depan perusahaan. Chapter 220 kontribusi yang sangat besar sehingga dividennya terasa tidak cukup. Bahkan jika Leon meminta sebagian saham, dia akan berusaha memuaskan Leon. Dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Aril memutar matanya dan berkata, berdasarkan catatan keuangan perusahaan saat ini, total keuntungan mereka setiap tahun mencapai sekitar 40 hingga 60 juta setahun. Jika Leon berhasil mendapatkan 10% dari dividen, maka ia akan mendapatkan 4 hingga 6 juta dolar setahun. Itu bukan jumlah yang sedikit. Bahkan jika Leon memutuskan untuk pensiun saat itu juga, ia akan mampu menghidupi dirinya sendiri dengan uang itu. Itu adalah hadiah yang sangat menakjubkan. Aril tidak menyangka Leon akan menolaknya. Akan tetapi, sebelum dia sempat selesai bicara, Leon benar-benar mengejutkannya. Iris, aku tidak mau dividen, aku hanya mau. Leon menatap Aril dan menghentikan langkahnya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan saat Aril ada di dekatnya. Leon, kamu gila. Aril sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Setelah pesta perayaan, dia mengetahui bahwa Leon adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki apapun sebagai namanya. Dengan situasi Leon, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia menolak dividen yang akan memberinya jutaan setiap tahun. Dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kepala Leon. Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Iris tersipu. Aril tidak tahu apa yang dipikirkan Leon, tetapi dia tahu betul apa yang diinginkan Leon. Dividen 10% itu hadiah untukmu. Mengenai sisanya, kita bicarakan nanti. Iris tidak menolak Leon tetapi juga tidak setuju. Kalau begitu, baiklah, Leon terpaksa menerimanya, tetapi dia diam-diam bertanya-tanya kapan dia bisa keluar dengan Iris lagi. Hadiah semacam itu terasa jauh lebih baik daripada beberapa dividen. Di kantor wakil presiden, Ashwin kembali ke kantornya dengan wajah muram. Michael mengikutinya dari belakang. Leon benar-benar menjijikkan. Aku sangat marah. Aku meremehkannya. Dia jauh lebih sulit dihadapi daripada yang kukira. Ashwin sangat marah saat dia melempar cangkir ke tanah, memecahkannya. Tuan Mercer, harap tenang. Kekalahan itu hanya sementara, Anda tidak perlu marah-marah. Anda mungkin akan membahayakan kesehatan Anda, saran Michael. Bagaimana aku bisa tenang? Leon tidak hanya mempermalukanku hari ini, dia bahkan mencuri kekuatanku atas produksi. Itu setengah dari kekuatanku secara keseluruhan. Sekarang aku berada di posisi yang sama dengannya. Mata Ashwin sudah merah karena marah. Tentunya tidak seburuk itu. Nona yang baru saja mengatakan bahwa dia akan mengambil alih kendali untuk sementara. Begitu dia berhasil mulai memproduksi massal produknya, Nona yang mungkin akan mengembalikan kekuasaan itu kepadamu, kata Michael. Tidak mungkin seekor anjing akan melepaskan makanannya. Begitu Leon mendapatkan kekuatan itu, bagaimana aku bisa mendapatkannya kembali dengan mudah? Kata Ashwin dengan marah. Itu, Michael terdiam. Dia tahu kekhawatiran Ashwin bukan tanpa alasan. Leone bukan orang bodoh. Tidak mungkin Leon akan mengembalikan kekuatannya dengan mudah. Tidak, aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu. Kita harus mulai membuat rencana untuk mengusir Leon dari perusahaan.